Selamat menonton di drama sakti. Ayo simak lanjut di episode kedua. Wanita ini berpura-pura kerasukan roh putri mahkota yang sangat dicintai raja. Raja memintakan agar seorang menjadi dayang kerajaan. Malam itu raja melihat seorang di jembatan. Terlintas dalam pikirannya kalau wanita itu adalah putri mahkota yang sudah meninggal. Siwon sang kapten kerajaan terkejut melihatnya. Raja kemudian sadar dan melepaskan pelukannya. Malam itu keduanya tidak bisa tidur. Keesokan harinya, seorang diperbolehkan pulang untuk mengambil barangnya sebelum menjabat dayang kerajaan. Sampai di rumah, dia menceritakan kejadiannya kepada Hayong dan pegawai kedai tokohnya dan juga Guangi, partner bisnisnya. Seorang sama sekali tidak tahu detail soal putri mahkota. Kalau ke depan dia harus berpura-pura kerasukan putri mahkota, dia tidak akan hidup lama. Keesokan harinya, Siwon membawa seorang kembali ke istana. Seorang melihat satu pasang suami istri yang ditangkap oleh pasukan kerajaan karena diam-diam menikah. Seorang emosi dan bertekad untuk membantu agar dicabutnya pelarangan tersebut. Dalam perjalanan, seorang melihat ada seorang wanita kaya di dalam kendaraan angkut. Seorang bersembunyi, sepertinya takut terlihat oleh wanita itu. Tapi wanita itu sepertinya juga melihat seorang dan memberhentikan kereta angkutnya dan mencari seorang. Seorang berlari dan membawa Siwon bersamanya melalui jalan kecil. Siwon bingung mengapa seorang takut seperti tikus yang lari dari kucing. Seorang tidak menjelaskannya dan lari lagi. Sampai di tempat yang aman, seorang duduk dan berkeluh. Sepertinya tempat yang paling aman untuk bersembunyi adalah di dalam istana. Dahulu wanita itu pernah mengutus orang-orang untuk menangkap seorang. Sampai di istana, seorang dipanggil oleh Dayang untuk belajar tata krama. Dayang terus berceramah. Seorang melihat buku tentang tata krama yang menumpuk. Seorang mulai jadi keringatan dan juga pening. Telinga seorang jadi berdarah mendengar ceramah yang panjang dan membosankan itu. Dayang itu tidak memperdulikannya. Setelah lama berceramah, Dayang menyuruh seorang pergi melayani raja. Seorang datang pas raja lagi makan siang. Berdiri berbaris, seorang melihat banyaknya makan makanan untuk raja. Perut seorang keroncongan dan berbunyi. Mendengar suara keroncongan, raja jadi hilang selera dan menyuruh semua orang pergi kecuali seorang. Raja menyalahkan seorang yang mengganggunya saat makan. Seorang yang takut akan disalahkan segera berpura-pura kerasukan roh putri mahkota dan mengatakan dia menyarankan agar raja makan dengan sehat. Dengan begini dia akan pergi dengan tenang. Mendengar perkataan itu, raja jadi penurut. Seorang hendak pergi setelah roh putri mahkota pergi. Raja ingin roh putri mahkota terus menemaninya dan menyuruh seorang makan bersamanya. Dengan lahap, seorang kelaparan menelan semua makanan yang ada. Melihat itu, raja juga ikut makan dengan lahap. Setelah makan habis, mereka melambaikan tangan ke udara dan mengantar kepergian putri mahkota dan raja pun mengikutinya. Dayang terkejut melihat semua makanan habis, senang dengan seorang. Karena semenjak putri mahkota meninggal, raja belum pernah makan seperti ini. Seorang juga gembira, ke depan dia akan berusaha membuat raja makan lagi dan tidur dengan nyenyak. Maka semua orang akan percaya dengannya dapat menyembuhkan raja. Siwon datang menjemput seorang. Seorang mengerti bahwa kalau suatu saat ketahuan dia akan ditangkap. Kalau Siwon berpihak kepadanya, mungkin bisa membantunya di kemudian hari. Seorang mengajak Siwon minum bersama. Mulanya Siwon tidak mau, karena ini masih waktu kerja. Seorang meyakinkan dan mengatakan kerjaan Siwon salah satunya adalah menjaga dia. Kalau melindungi dia, berarti juga melindungi raja. Siwon yang tidak punya pilihan menemaninya dan mereka minum dan main bersama. Setelah minum, seorang mengatakan mereka adalah teman baik. Siwon menanyakan apakah pekerjaan seorang selama ini. Apakah dia punya pengalaman dijodohkan? Seorang yang sedang meneguk minuman, segera pun dia menebur keluar minumannya. Seorang menjawab dia adalah anak yatim piatu. Sebelum membuka kedai perjodohan, dia adalah seorang pengemis. Ini adalah kehidupan yang menyedihkan. Seorang berharap Siwon jangan mengungkit kembali. Seorang pun balik menanyakan, apakah Siwon pernah dijodohkan? Siwon menjawab, dia hampir saja menikah. Wanita yang dipasangkan kepadanya adalah anak sulung seorang pejabat. Mendengar ini, seorang menjadi teringat masa dulunya karena wanita tersebut adalah dirinya. Dahulu mereka berdua dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Siwon yang penasaran belum pernah bertemu dengannya. Diam-diam dia berpura-pura menjadi salah satu pekerja yang datang mengantar hadiah lamaran ke rumah seorang. Pertama dia melihat anak kedua dari keluarga itu. Wanita itu dia sopan dan arogan.
Siwon tidak begitu suka kepadanya. Berlanjut dia datang dan mengintip di luar kamar seorang. Seorang yang duduk di dekat jendela sangatlah anggun. Siwon jadi terpesona. Seorang yang tahu dirinya akan menikah juga mendambakan hidup barunya. Dia bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimanakah wajah calon suaminya itu? Katanya pria itu tampan. Seorang berpikir tidak ada yang mendengar ucapannya. Dia tidak tahu kalau Siwon mendengar semua ucapannya itu. Hari pernikahan pun tiba, tapi wanita yang dinikahkan adalah adik tiri seorang, wanita yang angkuh yang tampak kemarin. Siwon bertanyakan di manakah istri yang sebenarnya. Tiba-tiba datang pasukan dari kerajaan dan membawa peraturan pelanggaran pernikahan yang baru saja diturunkan raja. Dengan begitu, pernikahannya batal. Dari sini terlihat seorang wanita yang sebelumnya ditakutkan oleh seorang. Wanita itu adalah ibu tiri seorang yang juga ibu dari adik tiri seorang yang hampir menikah dengan Siwon. Ibu tiri ingin agar anaknya dinikahkan oleh Siwon dan mencelakai seorang. Semenjak itu, Siwon selalu mencari calon istrinya yang karena hanya wanita itu yang pantas menjadi istrinya. Dengan tekad itu, Siwon bekerja sebagai kapten kerajaan untuk menyelidikinya. Keesokan harinya, Menteri Kepercayaan Raja melaporkan ada jejak pelaku pembunuh putri mahkota. Mereka telah menggambar rupa orang itu dan akan segera menangkapnya. Bagaimanapun juga, semua bukti pembunuhan harus segera ditemukan dan semua dalang di balik ini harus ditangkap. Malam itu sudah berkali-kali Raja berteriak, terbangun dari mimpi buruknya. Dan semua dayang yang berjaga sudah sangat lelah. Kali ini tidak tahu bagaimana lagi supaya Raja bisa tidur dengan nyaman. Seorang dipanggil, seorang mengatakan agar Raja bisa tidur dengan nyenyak. Raja harus bangun dan mulai berjalan ke taman. Dengan olahraga, maka badan akan capek dan bisa tidur dengan nyenyak. Seorang mengatakan karena Raja sering tidak tidur dengan nyenyak dan tubuhnya Raja semakin lelah dan tidak bertenaga. Raja tidak senang dengan perkataan seorang dan ingin menunjukkan bahwa dia pria yang kuat dan tangguh. Raja menyuruh Siwon untuk berlatih bersamanya. Raja menyarankan Siwon untuk memakai seluruh tenaga karena Raja sangat kuat. Tapi hanya beberapa jurus Raja kalah dan terjatuh. Di istana, Raja ingin menunjukkan dia kuat dengan menampilkan bodinya yang seksi dan berotot. Seorang ketawa. Malam itu, Raja susah tidur. Dia meminta seorang untuk bercerita tentang cerita rakyat kepadanya. Seorang yang pandai bersilat lidah segera menceritakan cerita menarik yang pernah didengar dan menghubungkan cerita-cerita itu dengan peraturan pelanggaran pernikahan. Setelah bercerita panjang, akhirnya Raja pun tertidur. Seorang sudah bersemalaman menemani Raja akhirnya kecapean dan pamit untuk kembali ke kamarnya. Karena sudah semalaman duduk kaki berlipat di samping Raja, jalannya pun seakan-akan pincang. Menteri Kemiliteran melihat seorang dari jauh dan menanyakan, siapakah gadis itu? Dayang menjawab dan menteri pun pergi. Siwon datang menjemput seorang. Malamnya, seorang kembali melayani Raja. Raja yang nyaman dengan adanya seorang, malam ini kembali meminta seorang untuk menemaninya. Baru saja sampai di kamar Raja, terlihat Raja sedang emosi. Banyak orang yang melapor mengatakan Raja adalah seorang impoten dan ataupun gay. Laporan lain mengatakan Raja harus segera mencabut larangan pernikahan. Di saat seperti ini, Raja makin merindukan putri mahkota. Seorang pura-pura kerasukan lagi dan menyamankan hati Raja. Seorang mengatakan agar Raja secepatnya melupakan dirinya. Karena dengan melupakan dirinya, Raja akan memusatkan perhatian kepada rakyat yang membutuhkannya. Kalau masih saja merindukan dirinya, boleh bertukar pikiran dengan wanita yang dirasukinya. Raja pun menangis kecapean dan tertidur. Seorang memegang tangannya dan bersimpati kepadanya. Episode kedua berakhir di sini. Dilanjut ya.